Oke, selamat datang kembali di channel Jeffrey Francisco, channel suka-suka. Oke ya teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ini channel memang bukan channel master ya, channel newbie. Cuman saya pengen bikin konten yang ya suka-suka aja lah ya. Memang tujuannya bukan nyari AdSense di YouTube, tapi kalau dapat ya puji Tuhan, syukurlah ya. Oke ya, di sini saya pengen bikin sesuatu yang beda. Yang beda itu apa? Saya pengen berbagi challenge, tantangan, tantangan. Untuk pembuktian sih, sebenarnya ini pembuktian untuk diri sendiri. Bisa nggak sih kita menghasilkan rupiah atau dolar dari ngeblok gitu ya? Bisa nggak kita menghasilkan itu dari blog tanpa harus punya YouTube? Karena memang saya basically YouTube tuh kurang suka ya, karena capek, males juga sih, makanya sukanya bikin YouTube yang kayak gini aja lah ya, yang nggak usah serius-serius kayak gini. Nah, ini tantangannya sederhana aja. Nah, judulnya biar sedikit mantap ya, menghasilkan RP. Nah, biar langsung aja 30 juta per bulan dari blog. Seperti ini. Ini tantangan nih. Ini sebenarnya tantangan untuk siapa? Untuk saya sendiri gitu ya. Cuman pengen saya record sebagai bukti ya, buat story lah ya, punya buat saya sendiri. Bisa nggak sih kita menghasilkan 30 juta per bulan dari blog gitu. Sebenarnya tadinya menulis menghasilkan 10 juta per bulan dari blog, cuman kok kayaknya tanggung gitu ya. Ini buat challenge saya sendiri, bisa nggak menghasilkan 30 juta rupiah per bulan dari blog. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini misal pengen juga menghasilkan segini, nah kita mau bedah, kita mau susun strateginya gimana, kita mau mulai. Ini saya mau bilang mau pakai web atau blog satu blog menghasilkan seperti ini 30 juta dan blog baru. Nah, kita butuh berapa lama sih untuk menghasilkan ini, menghasilkan ya penghasilan seperti ini. Mungkin ini angkanya masih kecil dibanding para master yang bisa ratusan juta ya. Itu banyak master-master saya, guru-guru saya, suhu-suhu saya yang bisa menghasilkan ratusan juta per bulan dari blog saja, kayak gitu. Nah, ini challenge-nya untuk saya sendiri, dan mungkin teman-teman kalau mau ikut bisa juga pakai cara ini. Jadi ini caranya nggak tahu saya entah cara benar atau cara nggak benar, cuman saya mau coba aja, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini berarti yang perlu kita bedah lebih jauh, kita harus prepare ya, harus persiapan. Nah, ini persiapannya apa, bagaimana, hari-harinya seperti apa, nanti akan saya record. Kemudian jika berhasil menghasilkan 30 juta per bulan dari blog, satu blog aja, akan saya bikin videonya gitu ya. Nanti ada video rangkumannya, apa aja yang tak lakuin setiap harinya. Kalau nggak setiap hari, pokoknya update lah per berapa minggu ya, update, saya kumpulin sampai menghasilkan 30 juta. Ini butuh waktu berapa lama, seperti itu. Kalau dibilang sih ini memang nggak gampang ya, ini karena 30 juta per bulan ini cukup berat, apalagi pakai blognya, blog baru, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman kalau ada pertanyaan apapun soal website atau blog atau sosmed, silakan komen aja di video ini, di bawah ini, dan nanti biar bisa untuk saya kita bedah lah bareng-bareng ya, gimana sih biar pertanyaan itu bisa terjawab dengan ya, saya nggak bilang benar, tapi ya mungkin bisa menjawab seperti itu. Oke, kita langsung cekidot aja. Sebelumnya kita ngopi dulu. Oke ya, 30 juta per bulan dari satu blog, tak tulis tambahin satu blog ya.
biar mantep ini. Nah, ini sebuah challenge buat saya sendiri ya, syukur bisa lebih dari ini. Nah, nanti saya mau bagikan ini, kita cek dulu tanggal dan ini ya, ini saya mulai start di 17 Mei 2021. Ini buat catatan saya sendiri ya, 17 Mei 2021. Nah, N nya kan ini masih tanda tanya nih. Ini schedule-nya kita belum tahu nih waktunya berapa lama nih bisa menghasilkan segini. Kemudian kita pakai blog ya, blog bahasa Indonesia. Ini saya pakainya Blogspot, kemudian di custom domain. Kenapa saya suka blog saya custom domain? Karena domain itu kayak nunjukin sebuah apa ya, profesional gitulah ya. Biar nggak pakai blogspot gitu ya, saya pengennya yang lebih ke wah profesional lah namanya lah gitu, yang sudah kita bikin biar lebih kelihatan serius gitu kan, karena kita udah modal nih. Nah, kenapa pakai blogspot custom domain ya? Alasannya satu, alasan ya, nomor satu itu tidak butuh hosting. Nah, karena numpang Google. Nah, tentunya ini kan hemat ya. Nah, hemat. Nah, kere ini soalnya blogger kere ya kayak gini ya. Keduanya simple aja lah. Karena ini saya mau pakai cara yang ya ngawur aja lah, karena goal kita 30 juta nih, ini nggak gampang nih. Nah, simple sederhana ya. Walaupun kalau saya bilang kalau mau ngomong powerful memang kalah dibanding pakai WordPress. Saya sebenarnya lebih suka WordPress ya, cuma kan WordPress modalnya banyak. Nah, karena ini challenge ya pakainya yang murah-murah dulu aja. Kalau berhasil nanti ya akan bisa diterapin di mana-mana. Kemudian udah simpel dan sederhana. Oke. Nah, jadi teman-teman ini ya tantangannya adalah kita bikin blog yang goalnya 30 juta. Tulis ini goal. Nah, biar mantep nih 30 juta nih. Nah, oke. Kalau sudah ya 30 juta nih kita harus hitung dulu, kita ngomongin asumsi lah ya. Ini strateginya sebelum kita perang tuh harus dipikirin nih, gimana cara kita biar bisa menghasilkan. Kalau 30 satu bulan itu kan 1 bulan sama dengan 30 hari ya. Nah, berarti kalau mau 30 juta berarti sehari targetnya 1 hari AdSense harus dapat minimal 1 juta. Nah, biar mantep panjangin aja nih per hari nih. Ini target yang harus kita kejar, ini kayaknya ya memang berat di sini. Target ya per hari loh 1 juta. Nah, ini saya bold ini karena targetnya segini, minimum 1 juta per hari. Oke, sekarang kita mau cek dulu AdSense. AdSense ya. AdSense itu, nah, kendala AdSense di Indonesia itu CPC-nya atau cost per kliknya itu kecil ya. Jadi kita perlu pahami dulu ya, beda AdSense blog vs YouTube. Ini harus dipahami bedanya ini. Kalau blog
itu yang dikejar itu adalah klik. Gini, klik ya. Jadi pastikan dapat kliknya banyak gitu, bukan tampilnya yang banyak gitu. Nah, kalau YouTube itu impresi. Makanya nggak heran kalau iklan di YouTube itu YouTuber ya rata-rata ngejarnya itu ngejar view ya, makanya dia minta subscribe segala macam itu kan biar view-nya banyak seperti itu. Makanya sangat beda sekali ya. Kalau blog ngejarnya klik, kalau YouTube ngejarnya impresi atau nonton lah ya bahasanya ya. Jenis iklannya pun akan seperti itu. Makanya beda. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus nyari klik nih. Ya, berarti kan kita harus cari klik. Klik yang banyak. Nah, untuk blog cari klik yang banyak. Nih, nah. Kita estimasi nih 1 juta. Nah, di Indonesia itu rata-rata CPC. Ya, ini ngomong saya rata-rata ya. Ada yang receh banget ada gitu. Rata-rata CPC Indonesia. Ini CPC itu cost per klik. Jadi apa namanya? Biaya untuk per klik ya, per kliknya itu di Indonesia itu rata-rata itu adalah biasanya itu segini, mulai dari receh nih 50 rupiah bisa dapat 1000. Ini saya ngomong rata-rata, bisa ada yang lebih mahal ya, tapi saya ngomong rata-rata anggapnya 500 rupiah. Ini kayak gini nih, segini. Ini memang berat banget ini, makanya saya bilang. Nah, 500 rupiah walaupun nah, kadang ada yang 1000 sampai 2000, meskipun ada yang 5000, tapi itu di niche topik-topik tertentu ya, seperti itu. Nah, kita ngomong yang receh aja lah, kita pilih CPC rata-rata aja. Sama dengan anggapnya 500 rupiah aja lah yang kita ngomongin, biar kita ngomong pahitnya aja, jangan ngomong enaknya dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita hitung ya sekarang ya. Kita coba hitung di sini. Hitung CPC. Kita ngomongin CPC-nya aja, yang CTR-nya nggak usah. Itu nantilah, kita hitung CPC dulu. Kalau kita CPC, kita harus dapetin berapa klik sih? Ya, kita harus dapat berapa klik per hari untuk mendapatkan 1 juta. Berarti kan ngitungnya sama dengan 1 juta ya, 1 juta dibagi 500 rupiah. Tuh, kita harus dapat 2000 klik. Wah, banyak juga nih. Nah, biar gampang ya, biar nggak lupa, gini aja lah. Ini dulu target. Habis target kemudian CPC. Klik. Targetnya kan 1 juta ya, tadi biar gampang CPC nya anggapnya 500 rupiah. Nah, kliknya sama dengan ini dibagi ini. Tuh, 2000 klik. Ini target kita.
Nah, seperti ini nih. 2000 klik. Nah, kemudian untuk dapetin klik ini biasanya kalau di AdSense ya, di AdSense itu ada namanya CTR. Panjangannya apa ya? Klik, kayaknya ini. Kalau nggak salah ini. Oh, bentar. CTR. CTR. Jadi ini perbandingan ya, kita mau ngomongin perbandingan nanti. CTA itu rasio klik tayang ya, biar gampang bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Nah, benar. Jadi CTR itu adalah ini. Nah, click through rate. Nah, ini benar ya. Jadi rasio klik tayang. Nah, hitungannya CTR tuh kayak gini. CTR. CTR itu kalau umum ya, biar kita tuh aman dari main AdSense tuh jangan lebih dari 10%. Kenapa? Kalau di atas 10% tuh nanti Google-nya juga curiga. Wah, ini blog ini beneran nggak? Atau ini jangan kliknya klik-klik abal-abal, klik-klik tipu-tipu kayak gitu ya. Seperti itu. Makanya umumnya itu CTR-nya adalah maksimum 10%. Kayak gitu. Padahal untuk dapetin 10% itu juga nggak gampang gitu ya. Nah, itu nggak gampang. Jadi kita ngomong maksimum, kita ngomong ininya dulu ya, maksimum CTR adalah 10% aja lah. Agar aman gitu aja. Walaupun kalau bisa dikit, asal nggak tiap hari, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak masalah sih mau CTR-nya kalau memang real klik sih sebenarnya nggak masalah. Cuman biar tidak dicurigai atau gimana lah oleh Google, kita main aman aja di maksimum 10% aja. Ya, kita ngomongin CTR rata-rata 10%. Nah, kalau 10% CTR 10%, berarti kita mau ngomong bentar, ini kita taruh sini aja. Nah, ini berarti kita ngomong tayang halaman atau PV. Nah, kita kalau ngomongin PV, kalau 10% berarti jumlah halamannya berapa? Biar dapat berapa kali tayang dengan CTR 10% biar dapat 2000. 10% yang berarti kan harusnya 20.000 kan. Wah, ini goal kita. Per day. Nah, halaman kita itu harus tayang ditonton orang seharinya itu harus 20.000. Dengan CTR 10%. Nah, seperti itu. Bentar, ini kita misal targetnya kan seperti ini ya. 2000 klik, pokoknya 2000 klik. Ini nggak bisa ditawar ini. Karena CPC kita ngomong segini, kalau bisa di atas ini ya untung lah, cuman kita ngomong paling rendah rata-rata Rp500 gitu aja lah ya. Kita targetnya segini. Ini kan berarti sama dengan ini dikali, hitungnya berarti gimana? 10.000 dikali ini dikali 100 kayaknya ya. Oh benar ya. Misalnya kita cuma bisa dapat CTR anggapnya 8%,
5%, 2%. Rata-rata itu segini biasanya. 8%, 5%, 2%. Anggapnya CTR-nya kalau masih kecil segini, ini kita tinggal tarik aja. Nah. Wah, salah ini guys. Hitungannya bukan gini berarti. Ini kan 10/100 ya. Bentar, 10/100. 10/100. Kok gini ya, 10/100. Nah, Duh 10%. Bentar, ini hitungannya salah ini. 8%. Kan harusnya gini ya. Kita balik dulu deh. Saya ngitungnya bingung nih, matematikanya dulu enggak. Nilainya jelek jadi ya kayak gini. Kita hitung dulu ya. Anggapnya total tayangan 20.000 dengan CTR 10%. Di sini harus hasilnya tuh harus 2.000 pokoknya, nggak boleh kurang. Di sini adalah sama dengan 20.000 dikali 10% sama dengan 200. Oh, 2.000 benar. Nah, berarti ini dibagi ini dibagi ini harusnya 2.000 gitu enggak sih? Atau kita balik coba, ini sama dengan 2.000 dibagi 10 dikali 100 misalnya. Oh benar. Oke, berarti ini hitungannya gini. Salah ini ya tadi ya. Ini hitungannya kan 2000 klik dikali dibagi 10%, 10 dikali 100. Nah, 2000. Ini berarti dikali. Yang ini kita ini CT-nya persennya tak hilangin aja lah. Aduh, 10. Duh, kok persen. Formatnya ini tak ganti angka aja. 10, 8, 5, 2. Ininya angkanya ini nggak usah pakai. Nah, gini ya. Ini kan berarti sama dengan 2000 dibagi 10 dikali 100. Nah, seperti ini. Terus ini segini, tarik. Nah, kita hapus saja. Nah, ini yang jadi acuan kita untuk menghasilkan ya. Kita ngomong angka angka paling buruk lah ya. Jadi kalau CTR kita 10%, ada 20 pengunjung lah, anggapnya satu orang itu mengunjungi satu halaman aja. Dia buka satu halaman, dia harus klik satu iklan. Nah, nanti biar dapat CTR 10%. 20.000 orang 10%-nya dari 20.000 orang itu yang ngeklik iklan kita itu ada 2.000, berarti dapat CTR 10. Kalau kita mau tetap kliknya 2.000, kalau misal punya CTR 8 harus 25.000 page view. Atau yang paling berat inilah. Kalau cuman CTR-nya itu dalam persen ya ini ya. Dalam persen. Nah, 40.000 5% CTR-nya kita dapat 2.000. Nah, jadi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan
klik 2000 ini biar dengan CPC segini loh, angka dengan CPC cost per satu kliknya kita dapat Rp500, kita harus menghasilkan traffic yang sebesar ini. Ini PR-nya. Yang memungkinkan kita mainkan ini dulu, walaupun ada cara-cara lain nanti ya. Tapi kita ngomong yang paling sederhana sebelum kita bisa optimasi CTR ya. CTR itu sebenarnya gini, optimasi CTR. Optimasi CTR itu biar dapat CTR tinggi ini ya. CTR tinggi ini adalah satu, biasanya niche atau topiknya tuh topik itu fokus ya, fokus dan lengkap. Ini menurut pemahaman saya ya, saya nggak tahu yang benar atau enggak, cuman menurut saya seperti ini. Fokus dan lengkap, kemudian kita banyak halaman yang tampil di halaman gini aja, jangan banyak halaman, banyak posting kita, banyak postingan kita, banyak postingan yang tampil di halaman pertama Google. Nah, kalau bisa 3 besar, karena 3 besar ini memungkinkan kliknya banyak. Aduh, mencegukan nih. Seperti itu. Terus yang paling penting keyword postingan kita harus harus 3 besar untuk buying keyword. Buying keyword itu apa? Ya. Ini kan pasti pertanyaan, buying keyword itu apa? Buying keyword itu kalau saya biasanya gini, orang kalau ngetik di Google itu sudah butuh sesuatu dan pengen beli sesuatu. Ya, contohnya, misalnya saya mau di rumah saya pasang AC, AC-nya pengen rusak gitu aja, mau isi freon atau apa kayak gitu ya. Berarti kan pasti yang saya ketik adalah servis AC misalnya. Nah, saya harus menulis sesuatu yang tentang servis AC, atau saya mau misalnya cek harga mobil misalnya kayak gitu. Harga mobil itu biasanya udah identik orang yang udah mau beli mobil gitu, identik merek mobil. Nah, di sini ada namanya advertising ya, advertise. Nah, atau pemasang iklan ya. Nah, jadi kalau nulis itu, kenapa kita nyari yang buying kayak gini, buying keyword? Karena buying keyword itu memungkinkan orang udah butuh gitu, udah mau beli sesuatu gitu. Misalnya mau servis AC, harga mobil, atau harga misalnya handphone kayak gitu ya, atau tempat beli misalnya tempat beli apa ya yang biasanya iklan, tempat beli misalnya TV. Ini orang yang identik sudah ingin melakukan sesuatu untuk membeli sesuatu, dan biasanya di sini sudah banyak iklannya. Nah, kita kan sebenarnya tergantung dapat duitnya dari pengiklan. Nah, biasanya kalau kayak servis AC, harga mobil ini biasanya banyak nih. Atau biasanya di sini sewa mobil gitu ya, orang nyari mobil gitu. Ini pengiklannya banyak ini di sini biasanya. Nah, cuman harganya beda-beda CPC-nya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita kejar adalah buying keyword ya. Nah, ini harus halaman 1. Nah, ini semua ini harus, kalau saya target saya 3 besar lah ya. Kalau nggak bisa 3 besar atau 5 besar lah, pokoknya halaman pertama. Ini targetnya seperti ini. Memang nggak gampang gitu ya. Nah, ini yang kita kejar nanti untuk untuk optimasi.
di website kita, di blog atau website kita. Nah ini buying keyword ini kuncinya biar dapat duit gitu. Kalau nulis yang tanpa buying keyword bisa sih, cuman kan orang yang baca itu kebutuhannya belum jelas. Nah kita mau ngejar sesuatu yang kebutuhannya jelas. Nah, makanya untuk mencari ini kita harus belajar dulu nanti apa aja yang orang butuhin gitu, yang orang mau cari, orang yang ya kita kan mikirnya gini aja lah, dari topik-topik yang mau kita tulis itu yang ada pengiklannya tuh yang mana, seperti itu ya. Nah, tapi biasanya kalau saya sih jasa produk-produk ini pasti ada lah, cuman kita harus menang keyword-keyword tertentu yang ya pengiklannya adalah seperti itu. Walaupun ini nggak mutlak ya, saya bilang nggak mutlak, bisa aja berbeda, cuman saya mau pakai strategi ini. Oke, udah ya, udah sampai di sini. Mungkin ini udah jadi acuan saya juga ya, acuan saya intinya saya harus dapat 2000 klik nih per hari. Kalau CTR saya masih kecil ya harus dapat 100.000 page view, 100.000 pengunjung jelek-jeleknya per hari loh, bukan per ini. Nah, terus apa yang harus kita lakukan nih? Nah, kalau saya sih biasanya satu adalah riset ya, riset keyword. Habis riset keyword, siapkan artikel. Nah, kalau bisa yang ini SEO. Ini yang harus kita lakukan ya. Udah sampai sini, riset keyword sama siapkan artikel. Oke, sekarang kita go menuju ke riset keyword. Biasanya toolsnya, ini ada tools riset keyword. Tuh riset keyword itu biasanya saya pakai keyword planner, free. Ini free. Ada keyword apa sih lupa ya, keyword nah tak cari dulu. Ada ini juga ada yang versi free, ada yang versi berbayar ya. keywordtool.io, pakai yang gratis dulu aja lah ya. Nah, kemudian apa ya, yang gratis biasanya pakai ini juga, pakai namanya Ubersuggest. Ini juga ada yang gratis, ini lebih ke untuk SEO sih nanti. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemudian ada Ahref. Ini kalau yang gratis cuman bisa untuk beberapa ini aja ya, nggak bisa lengkap, nggak apa-apa lah, cuman buat pegangan aja. Ahref ini bisa untuk dijadiin pegangan. Ada Semrush. Ini ada juga ya. Jadi saya bilang tool ini cuman buat bantu sih, tapi kalau untuk keyword sih sebenarnya ini. Kemudian ada namanya mana ya, lupa ya, buying bentar, ada namanya keyword everywhere. Ini free juga ada.
Jadi semuanya ini sebenarnya ada free-nya ya, cuman kalau yang ini lebih ke, apalagi ini ya lumayan lah. Kalau yang pro jelas banyak detailnya, kalau yang free itu wah cuma dikit. Cuman karena mau ngomongin keyword ya ini aja sebenarnya udah cukup sih sebenarnya. Ya. Terus riset keyword bisa juga pakai Google Trend. Kemudian keyword pakai Google related search. Ini acuan kita buat bikin artikel nanti. Itu kemudian udahlah, jangan kebanyakan tool, bingung nanti malah. Intinya ini toolsnya. Kemudian ini dulu lupa nih, siapkan blog ya, jangan sampai lupa ini blognya, ini yang sumbernya. Untuk blog, bikin blog di video saya yang kemarin sudah ya. Blog sudah, riset keyword sudah, siapkan artikel SEO. Nah, ini dulu status blog ready. Ini anggapnya udah lah, riset keyword ongoing. Ini ongoing, statusnya kayak gini. Oke. Blognya saya mau tunjukkan ya, saya bingung nih, saya punya beberapa blog yang mau buat ngebantai dulu. Kita cek dulu lah ya, kita mau cek dulu kira-kira mau ngomongin niche apa. Kita mau ngomongin apa dulu nih, misalnya cek CPC dulu. Jadi di Google itu ada beberapa niche yang apa ya, dia menghasilkan CPC gede gitu loh. Cek AdSense CPC niche. Ada Semrush, dia ngasih nih, kita cek aja top paying AdSense keyword and the best AdSense niche for 2020. Kita cek the best AdSense niche in the US, Canada, UK, and Australia. Nah, karena tadi goal saya kan di Indonesia nih, nggak ada nih ya, maksudnya dia cuma ngasih di US, Amerika, Kanada, Inggris sama Australia. Kita cek dulu di sana. Jadi otomotif kita besarkan ya, otomotif dealer, beauty and skincare, cryptocurrency. Wah, ini udah mulai naik nih berarti. Elektronik, fitness. Nah, paling gede itu asuransi ya. Bahkan di Indonesia asuransi itu juga gede banget. Seperti itu. Wah. Sama online education. Nah, online education ini baru nih. Ini per CPC-nya 12.000. Wah, kalau asuransi 17 dolar kok, ribu. 17 dolar sama 12 dolar. Ini tinggi banget ini. Online education ini ternyata. Nah, online education ini menjadi tinggi karena efek dari pandemi ya. Pandemi, sekolah nggak ada, libur, by online, semua orang online. Akhirnya banyak pengiklan yang mungkin menyediakan jasa-jasa untuk ini education ya secara online. Wah, ya ini tren baru ini. Seperti itu. Jadi kalau dilihat nih urutannya kan nomor 1 tetap asuransi. Asuransi dari dulu memang selalu tinggi ya. Ini hitungannya 17 dolar nih ya. Kita cek dulu 17 dolar. Aduh, 17,55 dikali sekarang anggapnya 14.000 kursnya ya, berapa? 245 per satu klik, 200.000. Wah, mantap ini. Kalau dulu ini dikali anggapnya dapat 10 klik aja udah berapa? 2 juta dapatnya. Wah, gila ini.
Mantep. Ini rata-rata ya, kita ngomong receh aja lah ya, nggak usah $17, anggapnya $5 aja kali 14.000, 70.000 kali 10 klik 700.000 ya, berarti kalau 70.000 kalau dapat 20 klik aja udah dapat 1.400.000, berarti udah tembus ini berarti kita. Kalau ngomongin ini, ngomongin asuransi, wah ya lumayan ya. Sama online education, pendidikan 12. Nah, karena asuransi ini saya nggak paham ya, basic asuransi ini saya nggak paham. Mungkin nanti ya saya mau skip dulu, karena kalau mau nulis nggak paham tuh juga nggak enak rasanya, mau nulis-nulis nggak paham soalnya. Asuransi yang tinggi kedua adalah online education. Kita cek dulu online education. Kita cek-cek dulu. Biasanya kalau mau nulis ya kayak gini, kita harus memahami ya. Belum, masih bingung, nanti skip dulu. Ya kan, after insurance the business adalah online education, marketing and advertising, legal, average, internet and telkom. Nah, jadi yang memungkinkan memang walaupun nggak di Indonesia, tapi ini bisa jadi acuan juga di Indonesia. Jadi kalau nggak ngomongin asuransi, kita ngomongin pendidikan secara online ya, marketing dan pengiklanan. Ini ya berhubungan nyari duit, orang berbisnis, legal, averaging ya, internet, telekomunikasi. Di UK lihat nih, asuransi masih tinggi, marketing, marketing di sana. Kalau online education malah kecil. Intinya asuransi masih tetap tinggi, $6 ya, $6. Di Australia asuransi tetap tinggi, marketing, cryptocurrency di sana. Di Kanada asuransi, marketing, advertising, home garden, home sama internet. Oke. Nih asuransinya, dia keywordnya adalah Geico asuransi, pokoknya tentang asuransi ya, asuransi mobil, cara membayar asuransi secara online kayak gitu ya. Oke, ini di mana nih? Nggak tahu. Marketing nih, marketing, email marketing, e-commerce, SEO, local internet advertising, internet marketing company, SEO konsultan service. Oke. Top paying keyword in UK. Business healthy, asuransi lagi. Marketing, B2B advertising agency, Yahoo advertising, SEO management company, email marketing, local SEO company. Most popular keyword logo design, SEO, PR, branding, marketing agency. Bentar, nah kalau dari sini kayaknya saya mau main di marketing ya. Di marketing dan advertising. Nah, oke. Kayaknya ini udah dapat petunjuk nih ya. Internet security, firewall, berarti tentang antivirus ya. Antivirus, mobile broadband. Asuransi lagi, asuransi mobil kayak gitu ya. Marketing, search engine, marketing agency, web marketing service, social media advertising, web marketing company. Saya kayaknya lebih ke sini email marketing ya, online video advertising, email marketing. Oke. Nah, sekarang di Indonesia nih, ini kayaknya aduh gimana nih nyarinya CPC niche. CPC Indonesia 2020, cek dulu portal Jawa 2021, kita cek dulu 2021. Jadi
Jadi ini ada istilah ya di dalam AdSense itu HPK, ini high paying keyword. Jadi yang keyword-keyword yang mempunyai nilai apa ya, nilai bayar kosnya CPC tadi itu tinggi. Nah, keywordnya apa aja? Ini di dunia donate, wah donasi. Kita nggak usah lihat di dunia dulu lah, kita mau ngomong tertinggi di Indonesia 2020. Oh ternyata hosting hosting web, daftar domain, cloud server gratis, reseller domain murah, ini kan 18.000. Cloud hosting Indonesia terbaik, cloud hosting Indonesia, internet marketing, jasa SEO, advokat, dedicated server murah, hosting review, WordPress hosting, harga sewa cloud server, ini. Nah ini saya catat dulu, kita kopas dulu guys, ini mau saya jadiin keyword pegangan saya. Nah kita rename dulu CPC keywordnya, CPC misalnya kayak gini, saya kopas dulu habisnya kayak gini. Jadi kalau nulis mau nulis kita harus ini catat dulu. Kemudian kan kita lihat nih, ini hosting ini urusannya website, domain, cloud server, reseller, internet marketing, jasa SEO, WordPress, dedicated server murah, kegunaan internet virtual, cloud, Venom, domain gratis, web. Ini kecelakaan Semarang nih ngapain ini ada di sini nih? Pesawat Lion Air ini ngapain ini? Ini yang kecelakaan ini hapus saja nih, kita nggak mungkin mainan di sini kan? Nggak usah. Asuransi ini tetap tinggi sih asuransi. Oke lah, sip. Oke ya teman-teman, jadi secara inti saya mau main ya. Ini saya udah kayak gini, keyword ini mau saya tambahin dulu, berarti niche saya mau pegang adalah marketing dan advertising ya. Aduh, benar salah kayak gini lah. Intinya ini mau saya tulis tentang marketing dan advertising. Baik. Oke, sebenarnya saya sudah nulis di beberapa blog walaupun nggak tertib ya. Nah makanya di sini saya mau bikin challenge ini buat saya sendiri, tantangannya 30 juta, tapi ini untuk target market adalah sini dulu, kita tulis ya. Start and block rahasia simple. Oke, kemudian blog bahasa Indonesia, niche-nya ini marketing. Sebenarnya nggak harus ini sih, maksudnya nggak harus pakem di sini, nanti kan ada hubungannya kemana-mana ya. Pasti nanti ada hubungannya kemana-mana, jadi nggak usah kaku juga, cuman intinya kita tetap di jalur ini aja, jadi nggak usah lari kemana-mana. Oke. Sip. Nah. siap. Dah. Oke, ini udah, kita simpan dulu nih buat target saya. Misalnya ini tadi apa nih? Challenge 30 juta dari blog.
Sip. Nah, CPC. Oke, sekarang kita kalau sudah kayak gini, kita mau sudah paham ya, ini keyword-keyword yang mau kita goal, yang mau kita kejar. Nah, sekarang kita mau atur dulu nih apa namanya, kategori. Kita mau blog itu kita harus setting dulu ya kategori, biar nggak banyak-banyak tapi fokus saja di situ. Biasanya kalau saya ya nulis itu, kalau ini ngomongin apa namanya, blog marketing dan advertising ya, pengiklanan, intinya orang nyari duit lah. Cuman kita kan lebih ke mainnya ini sekarang online, ini lebih ke online ya. Saya akan nulis tentang blog marketing dan advertising online. Jadi fokus saya untuk cara-cara online, bukan cara-cara offline. Kayak gitu. Kategorinya satu biasanya. Ini saya tulis dulu website. Website sosial media. Ini buat platformnya. Nah, terus kemudian ada how to. How to itu nanti cara, biasanya tutorial lah. Sosial media how to. Kemudian ada tools. Nah, ini saya mau main di sini aja. Nah, biar ini kita lebih fokus lagi, kita langsung tulis detailnya ya, apa aja yang pengen tak tulis. Nah, website itu yang biasanya harus ditulis adalah satu misalnya tentang blogspot ya, saya beberapa kan sudah nulis, tapi nanti mau saya bikin di blog baru ini, blogspot, WordPress, dua ini aja. Saya nggak akan lari kemana-mana. Blogspot, WordPress misalnya, ini kita langsung sebut aja biar inilah, ini kan berarti cara buat blogspot, cara buat atau cara daftar blogspot, kemudian setting blogspot. Setting blogspot tuh macam-macamnya nanti, kemudian optimasi. Nah, ini buat nanti dasaran ya, dasaran dulu, walaupun nanti berkembang nih nanti. Ini pun sama. Tentang ini. Kemudian WordPress ini biasanya hubungannya sama hosting. Nah, hosting kan tadi ada yang murah-murah ya. Hosting tuh penting juga gitu. Ya, hosting dan domain. Pokoknya tentang website kan ini ya. Ini kedua-duanya ini yang terpisah nih, hosting, domain. Oke. Kemudian sosial media itu jelas biasanya kan sekarang lagi tren ya, Facebook, Instagram, marketing semua ini, WhatsApp. Kemudian ada sekarang TikTok. Ini akan saya mainkan di sini aja. YouTube nggak usah, karena saya bukan master ya.
Udah, kemudian nah how to ini lebih ke panduan ya, tutorial gitu. Biasanya untuk tools how to misalnya ini lebih, jadi bedanya kalau website kita ngomongin tentang website, kalau how to itu untuk tools bantuannya, misalnya tools editing gambar misalnya, kemudian tools editing video misalnya, kan marketing butuhnya itu. Tools caption misalnya segala macamnya lah, terus ide konten misalnya gitu ya. Cara ya ini, tapi saya bilangin cara, lebih ke cara. Nah, konten. Nah, tools ini lebih ke panduan apa ya namanya, review alatnya. Misalnya kan untuk misalnya Photoshop, Corel Draw misalnya, untuk kebutuhan ya. Kemudian misalnya KineMaster, kemudian Canva misalnya, Photoshop, Lightroom, pokoknya toolsnya itulah, tools dan perlengkapan yang lain. Jadi saya akan ngomonginnya seperti itu. Kita split dulu. Udah, berarti kan sudah apa namanya, kurang lebih kayak gini lah. Nanti artikelnya akan kita lebih jauh. Berarti sekarang harus nyiapin dulu websitenya ya, nyiapin websitenya. Ini karena ternyata topiknya berbeda, jadi saya harus bikin web baru. Sebenarnya ada sih yang sudah mau siapin untuk ini, tapi kan saya install di WordPress karena ini tadi bilangnya blogspot. Ya udah, saya harus bikin baru blogspot lagi. Oke, ini videonya saya pause dulu, saya mau bikin blognya, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman ya, karena tak pikir-pikir daripada bikin blog baru pakai blogspot, karena saya sudah punya blog baru yang belum tak tulis ya, jadi tak pakai yang WordPress saja ya. Prinsipnya sama aja lah ya, ini tak ganti blog bahasa Indonesia pakai WordPress, karena saya sudah kemarin domainnya udah tak pakai ini ternyata ini. Jadi yang blogspotnya ini tak hapus saja ya, sama aja lah ya, mau pakai WordPress mau pakai blogspot sama aja. Tapi karena domainnya daripada kelamaan, saya mau pakai yang WordPress seperti itu. Nah, ini saya mau tunjukin WordPress saya, website saya yang baru. Ini baru tak bikin, tapi memang belum apa namanya, belum tak isi. Nah, daripada ini kan ya blognya ya, ngebisnis.in. Ini saya sudah punya domainnya, tapi ini masih kosong sekosong-kosongnya. Makanya daripada sayang kan nggak diisi, mending ini aja yang buat apa namanya, yang buat untuk jadikan challenge ya, ngebisnis.in. Ini masih kosong. Nah, oke ya, saya mau login dulu. Login dulu ke WordPress-nya. Oke ya, saya sudah masuk di WordPress, di blog yang baru yang buat challenge. Ini tentang bisnis, marketing ya, marketing sama advertising tadi. Jadi kan pas ya, daripada saya harus bikin baru. Bikin baru kan repot saya.
ya. Udah pakai ini aja nggak apa-apa, sama aja, karena mumpung juga masih kosong, jadi challenge-nya ini pas. Ini masih mentahan, masih kosong ya, masih kosong momplong, belum ada apa-apa. Nanti ini yang bagian bagian setting WordPress-nya ini akan saya detailkan di web yang lain ya, di video yang lain. Karena ini masih kosong, saya harus setting dulu kategori ya. Jadi saya di sini biasanya di post, kemudian ada kategori. Nah ini kan saya udah bikin tulisan tadi di sini ya, tentang website, sosial media, how to sama tools. Mana tadi? Nah, kan kategori ya. Misalnya saya mau ngomong website, slagnya website, kemudian informasi tentang website, blogspot, dan WordPress. Lengkap gitu aja lah. New, kemudian ini saya mau bedain WordPress sama blogspot. Ini parentnya di website, di WordPress. Panduan lengkap tentang website WordPress. Kemudian blogspot biasanya otomatis sih, website panduan lengkap tentang blogspot. Daya blogspot. Oke, kemudian tadi ada sosial media. Ini informasi tentang optimasi dan marketing menggunakan sosial media. Jadi nanya kalau kita menulis website itu, ngeblog itu, kita selain menulis juga sebenarnya kita sambil belajar gitu. Jadi jangan serta-merta yang kita pikirin itu hanya cari duit, tapi kan belajar. Udah ya. Sosial media mau saya bagi di Facebook. Ini taruh di bawah sosial media, panduan lengkap tentang Facebook marketing misalnya. Copy dulu. Instagram misalnya. Biasanya otomatis. Sebenarnya Facebook sama Instagram hampir sama sih, cuman nggak apa-apa lah. Nih, Instagram, kemudian ada apa tadi, WhatsApp ya, akan wah ini salah nih tulisan saya nih. bukan ini. Ada yang salah. Tentang. Nah. Biasa saya ini suka tipu nih soalnya. Facebook, Instagram. Kemudian WhatsApp. Jadi harapan saya tuh setelah video ini teman-teman juga tertantang gitu. Maksudnya jangan cuman apa ya, nonton aja, belajar. Lebih suka mungkin nonton ini langsung bisa terinspirasi dan bikin dan bisa menghasilkan kayak gitu. Biar enggak cuman jadi penonton gitu ya.
tentang TikTok marketing. Padahal saya juga belum terlalu paham nih TikTok, nggak apa-apa, namanya sekalian belajar. Sosial media udah, kemudian how to ya, cara, berarti kan. Jadi kalau yang tools ini saya lebih ke ngomongin toolsnya. Ini nanti panduannya, cara-cara menggunakan, tips-tipsnya bikin itu semua di sini, di how to. Jadi saya pengennya seperti itu. Atau bahasa Indonesia aja lah ya, cara. Itu aja panduan atau tutorial tentang internet marketing misalnya, dan sosial media marketing. Nanti bisa dirubah-rubah, ini cuman buat ini aja dulu, cara, kemudian tools. Ini alatnya berarti ya, tools, informasi, tools atau alat untuk mendukung marketing, gitu aja dulu lah. Mendukung. Dah. Kita cek dulu. Nah udah, kemudian saya mau setting menunya. Di menu. Sebentar, sebelum setting saya mau nambahin kategori lain-lain aja. Lain-lain ini tujuannya kalau saya mau nulis-nulis yang apa namanya, campuran lah. Kalau mungkin ada pengiklan atau apa yang topiknya sedikit beda ya. Informasi bermanfaat lainnya, itu aja, tentang bisnis dan marketing misalnya. Saya topik-topik campur dulu, nanti saya mau masukkan di lain-lain gitu, biar nggak ngerusak yang ini ya. Yang kategori utama ini dah. Oke, kemudian setting menu. Nah ini kalau di WordPress kita harus create menu, namanya misal menu utama gitu ya, menu utama, primary, create. Dah, kemudian mau saya kategori. Nah berarti kan tadi biar nggak terlalu banyak, kita ngomong websitenya WordPress Blogspot. Oke. Kemudian sosial media, nih kita mau fokus saja di sini lah, saya nggak mau banyakkan yang diomongin, nanti nggak pas. Oke, pertama yang harus saya masukkan adalah website. Saya mau taruh di atas. Dalam website itu ada Blogspot, ada WordPress. Nah ini website ini tujuannya nanti untuk kepentingan marketing ya. Jadi memang goalnya adalah membantu teman-teman yang belajar marketing kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini, WhatsApp sama TikTok. Kemudian ada toolsnya, berarti peralatan, cara, lain-lain. Nah kemudian biasanya harus ditunjukkan halaman itu, biasanya kan about sama kontak. About, kontak, oke, sama privasi ya. Seperti ini, save to menu. Kita cek dulu. Nah oke, mantap, sip. Ini logo-logo ini juga masih ngasal ya, belum dibikin. Udah, kalau sudah saya mau setting di mana ini, di sini, di footer. Di footer saya mau bikin menu lagi,
create menu, create new menu. Nah enaknya WordPress kayak gini. Nah, misalnya create aja. Saya biasanya save menu dulu ya. Sudah footer. Nah sekarang saya mau tambahin kategori lagi, misalnya biar lebih menyendiri. Misalnya saya mau bikin, bentar, ini saya mau footer 1 gitu aja lah. Footer 1 tentang website. Atau enggak gini, footer ya website. Jadi cuman yang inti-inti aja ya. Nah, yang bagian utama. Ini biasanya kan sering digunakan ya. Jadi yang utama-utama aja di sini, save, kemudian create new lagi, menu footer 2. Misalnya ini ini mau tak taruhin footer ya. Misalnya mau tentang custom link. Misalnya saya punya web pendukung gitu. Misalnya ini contoh dulu ya. Misalnya saya kan punya kaos bus tuh. Nanti ini saya rubah-rubah. Ini cuman buat isi-isi dulu aja. Terus misalnya tiket bus. Bentar, ini mau tembakan ke sini. Kemudian apa ya? Oh ya, misalnya saya punya ini dulu aja lah, bingung juga saya ini. Kemudian footer 3, saya mau bikin lagi footer 3. Footer 3-nya belum ada, nanti aja lah. Udah footer 3 misal saya ngasal dulu aja, tak kasih. Ini sebenarnya untuk ke menu-menu lain sih. Misalnya tak kasih about aja dulu lah. Udah. Nah ini saya mau letakkan widgetnya dulu. Kan footer ada 3 nih ya. Footer 1, wah salah tadi, nggak apa-apa lah ya. Navigasi menu di footer 1, add widget. Kemudian ini kita pilih, biasanya ini harusnya about dulu, nggak apa-apalah. Misalnya ini kategori, save. Footer 1, footer 2 juga tak kasih navigasi menu, footer 2 add widget. Kemudian ini misalnya link eksternal gitu. Nah, widget 3 ini saya kasih misalnya menu lagi. Footer 3 tadi apa sih, footer 3 misalnya others gitu aja lah lainnya. Ngarang ini nanti bisa dirubah-rubah karena ini masih ngarang, ya udah ngarang aja dulu. Nah gini ya, website sesuatu secara lain kaos bisnis, ini nanti bisa diganti lainnya about kayak gini. Oke, kemudian di sebelah kanan ini saya nggak suka terlalu banyak, ini saya delete aja. Saya nggak suka terlalu banyak apa namanya, kayak widget gitu, saya kurang suka. Jadi dibikin sesimpel mungkin. Nah ini kan nanti cuman buat arsipnya sama poster baru, biasanya kayak gitu. Oke.
Udah ya kayak gitu. Secara website kita sudah punya. Ini memang masih dasar, nanti saya ganti-ganti. Yang jelas adalah kita bagaimana sih menstrategikan apa namanya ini, mau mengejar 30 ini 30 juta per bulan. Kemudian secara website tadi sekilas kita udah setting kategori-kategori yang penting. Kemudian ini saya mau ini bahasanya apa ya, kita mau gimana sih merangkai dulu apa yang mau kita tulis. Biasanya kan kendala kita seperti itu ya, kita pelajari dulu keywordnya. Keyword ini strategi dari sini ya. hosting domain cloud server segala macam, ini yang CPC nya lumayan tinggi-tinggi nih. Cloud hosting terbaik di Indonesia, internet marketing, cloud hosting terbaik, cloud hosting terbaik. Nah ini bisa jadi nih. Nah, artikel ini tentang website dulu. Nah ini tak kasih nomor. Nah ini kan cloud hosting. Jadi acuan kita seperti ini. Nah, misalnya saya contohin cloud hosting ya, kita pelajari dulu ini di Google, di apa ya, pakai tools ya, pakai tools. Kita bisa pakai keyword planner namanya. Ini sebagai kita kalau mau apa namanya, keyword planner. Sebentar. Jadi kalau kita ngomongin SEO sebenarnya juga nggak susah-susah amat. Yang paling berat tuh di sini adalah melawan malas. Ini karena saya nggak pernah ngiklan, saya biarin aja lah. Jadi toolsnya di sini ada keyword planner. Ini pakai toolsnya Google Ads ya untuk ngiklan ya. Di sini temukan kata kunci cloud hosting, nah, enter aja, kemudian dapatkan hasil. Nah ini kan, ini ada bit-bitnya ini. Nah yang kita cari itu ini sebenarnya bit bagian terendah nih, 31.000. Mantep nih. Google Cloud VPS Windows, Free VPS Alibaba. Nah, ini keyword-keywordnya. Kata kunci kita klik, kemudian kita download. Nah, cari, masukkan ke Google Spreadsheet. Keyword cloud hosting. Bentar, saya sudah bikin. Nah, download. Cloud hosting ya, yang ternyata tadi banyak yang cari. Hosting web gratis. Kita cek lagi. Cek 22.000, lumayan lah, 6.000, 7.000 masuk. Kita baru ngomongin hostingnya doang, ini belum ngomong lain-lainnya. Wah masuk dah. Kita download lagi. Hosting web gratis ya, Google Spreadsheet. Keyword.
Ini saya kumpulin kayak gini, keyword kayak gini saya kumpulin. Ini nanti buat panduan kita nulis. Ada keyword hosting, kemudian hosting web, daftar domain. Nah, daftar domain kita cek dulu. Kita cek 8.000-an nggak apa-apa dah. Pokoknya download aja dulu. Keyword apa ini namanya, daftar domain. Jadi tujuan saya di sini bukan mengajari ya, wong ini video buat challenge buat saya sendiri gitu. Karena kemarin nulis tentang transportasi, terus kemudian ada corona jadi ngedrop ini, nggak dapat penghasilannya, nggak sesuai harapan. Lebaran aja jelek. Nah, makanya ini sekarang mau bikin challenge buat saya sendiri, keyword-keyword yang ya lumayan lah. Udah ya, kita ada 3 cloud hosting. Kedua tadi web gratis ya, sama daftar domain. Ceritanya ini saya menceritakan untuk saya sendiri gitu. Oke, website sudah. Nah, kan udah dapat beberapa keyword tadi ya, nanti kita cek di Google Drive saya nanti apa aja mau kita tulis, kita cek dulu musuhnya. Wah, kompetitor nih. Karena untuk web baru biasanya akan apa namanya kena sandbox dari Google, jadi kita dikurung dulu. Kompetitor. Nah, kita bisa pakai beberapa tools, misalnya Apersuggest. Misalnya cloud hosting. Kita di Indonesia kan targetnya. Search volume rata-rata 2.400 per bulan ya. The number of search this particular keyword has during a month. Paid difficultnya 51. Wah, saingannya kenceng nih. Lumayan. CPC-nya 20.000. Wah, mantap coy. Cloud hosting Indonesia, cloud hosting murah, keyword-keywordnya ini, hosting gratis, cloud hosting Google, hosting terbaik. Kan trennya nih, lihat nih, naik. Ini ada sama yang naik tuh, ini cloud hosting adalah berarti deskripsi cloud hosting. Volumenya pencarinya segini. Wah, mantap nih. CPC ini tinggi. Wah, mantap cuy. Cloud hosting Google tinggi. Wah, mantap ini. Pencarinya tapi sedikit, nggak apa-apa. SD itu SEO difficult, jadi persaingan ya. Jadi semakin besar ini, misalnya cloud hosting Google, ini akan susah banget ini. Kita cek aja cloud hosting Google. Nih pengiklannya nih 1, 2, 3 nih. Pokoknya pengiklannya ada nih. Google-nya sendiri. Juara satunya siapa nih? Google Next Digital ini. Ada cloud ini, Kinsta, Startup, Berita Teknologi, Kids, Rianto. Mantap ini Mas Rianto Astono nih. Ini hitungannya blog ya. Dia wah hebat nih, bisa tampil di sini nih.
tutorial setup WordPress di Google Cloud Platform free 300. Mantap. Nah, web-web kayak gini ini bisa jadi referensi kita nanti. Nah, ini kan tentang panduan nih, cara setting-setting gitu kan ya. Nah, ini bisa buat panduan nanti. Nah, masuk. Nih, Google Hosting price, Google Hosting free, harga. Pokoknya ditanya harga-harga ini buying keyword semua nih. How to host website on Google Cloud. Jadi cara Google Hosting WordPress. Wah, masuk. Kayak gitu. Ini kan ada keyword everywhere nih, Google Hosting price segala macam. Ini dia ngambil kayak gini juga sih. Ini yang long tail, free cloud hosting, WordPress cloud hosting Google. Nah, macam-macam nih kayak gini masuk. Sip. Misalnya cloud hosting, kita klik ya. Ini kita cari search result. Nih, ini agak host nomor 1 di Indonesia nih. Hostinger, ID cloud, rumah web, jagoan hosting, dewa web, keyword, cloud master web, cloud server Indonesia. Ini kompetitor kita. Wah, ini karena gratis gak bisa. Nah, saya harus ngalahin ini 10 besar ini dulu lah. Wah, social share-nya ini tinggi banget nih sama jagoan hosting sama ID Cloud House. Wah, masuk. Nah, apakah kita bisa menang di sini? Ya, ini nanti web baru lawan web raksasa ini ya. Nggak tahu bisa apa enggak. Cloud hosting Indonesia kita cari, lihat dulu. Jadi kalau mau nulis-nulis web tuh banyak nontonnya dulu ya, nontonin punyanya para master. Nih, cloud hosting murah, Niaga Host segala macam. Jadi rata-rata memang penjual hosting ya, penjual hosting nih di sini nih. Contohnya Niaga Host nih. Kita cek dulu. Hosting murah ya tadi katanya. Misalnya hosting murah nih. Keywordnya cloud hosting murah. Kita cek aja. Jadi kita SEO itu bukan buat sekedar cuman halaman 1, tapi mikirin dulu juga buat agar bisa dapat pendapatan ya. Karena saya bukan penjual cloud hosting, pasti kan saya mereferensikan orang-orang nanti. Ya, ini ada referralnya, Niaga Host juga nih. Hostinger, jagoan hosting ada cloud host. Nah, misalnya saya nih ya, hostinger nih, Niaga Host nih yang nomor 1 nih. Kita cek dulu. Dia tuh larinya ke cloud hosting. Oh, ke sini. Ini harga-harganya. Apa itu cloud hosting, mengapa harus cloud hosting, pertanyaan yang sering diajukan, fitur kayak gini ya. Kita mau cek dulu, ini pakai Ahref. Saya punya ini cuman gratisan, saya nggak mampu beli yang mahal-mahal. Duh, nggak bisa karena bukan punya saya, nggak bisa ngecek. Backlink, top page, tuh nggak bisa. Keyword set explore. Jadi nggak bisa dicek karena saya pakai yang gratis ya teman-teman ya. Gini aja dulu dah. Oh, salah ini tadi kayaknya. Bisa kita cek dulu nih.
SEO-nya 79, organik trafficnya kurang lebih 2 juta, organik keywordnya keren ini, backlinknya gede banget ini Gauss ini. Wah, mantap ini, webnya memang bagus sih, desktop kecepatannya bagus dia juga. Duplikat backlink, kita cek backlinknya. Exact URL, saya pengennya exact URL. Yang ini tadi yang cloud hosting ini dia dapat backlink berapa? 2 domain authority, tapi biasanya dia ada rahasianya ya. Ini memang sengaja ditutupin biar nggak bisa dilacak. Memang sengaja ini, biasanya kayak gini-gini itu dia memang sengaja ditutupi biar nggak bisa dilacak. Domain ya maklum lah ya, dia perusahaan besar. Referring domainnya tuh 13.000, backlink 4 juta, domain authority-nya organiknya 2 juta. Keren ini. mantap. Wikipedia, Google Plus ya, BBC, gila sampai ke BBC ini domain authority-nya segini nih. Medium dia main juga, di Wiki, panel, Bloomberg, forum detik, Scholar Google, mantap sampai ke sini. Bitly main juga, Dribble, ini dong link referensinya dia. Nah, jadi kalau kita mau nulis tuh memang paling berat adalah kita harus banyak-banyak dulu mempelajari satu, musuh kita siapa, kemudian apa persiapannya, kayak gitu ya. Ini kan kita bisa lihat dia ngepasang backlink itu web referensi dengan, lihat nih, ada namanya domain authority ya, walaupun domain authority itu sebenarnya bukan yang ngasih nilai, bukan Google, tapi dari MOZ nih. Nih, dia udah pakai di atas 90 nih ya. List of Music Festival of United Kingdom. Ini apa ini, dia kok masang di sini segala macam nih. Kita cek dulu. Bisa-bisanya kok ini dia ancor tagnya yang Jepang ini. Main-main nih. Ini agak host nih. Mana tadi? Dia kok masang ini. Kita cek dulu guys. Pakai bahasa Jepang lagi. Ini. Kita klik. Tek. Bukan. Kok sudah hilang nih. 2019 Lasin 2021 04. Ada kan di sini ya. Ini pasti disembunyikan gitu dia linknya ini. Disembunyikan. Oke lah, karena ini kita mau bukan ngajarin SEO-nya, tapi intinya dia sudah pasang banyak hal di sini ya. Linknya tuh no follow, ini di sini NF, berarti tidak dihitung. Kemudian yang dihitung-hitung ini misalnya kayak gini ya, Google. Ini link direct ya. Kemudian Pinterest, Rojas Suryo, benar kecantikan. Kita cek dulu apa sih beberapa kiat. Ini Rojas ini kok nggak kelihatan.
Ini banyak yang dia sembunyikan ya. Navolo Bloomberg nih, kita lihat quote. Dia mainin quote apa ini? Wah, Ben ini. Ada. Dia naruhnya di mana? Company. Tuh. Free content limit, alah. Ditutup ya konten premium ini. Bitly triple duit, ini apa nih? PPJP Unlam Universitas apa nih? Kita cek aja. Jadi ini Gauss itu juga main-main kayak gini ya. Wah, ditutup semua ya. Aduh. Ya intinya seperti itu. Kata-kata bijak nih apa nih? Dia nulis di sini juga kata-kata bijak. Kita cek dulu kata-kata bijak. Dia nggak ada, berarti linknya itu Negos BB Content Upload. Ini berarti web AGC ya, Auto Generate Content Europe Music ini. Wah, Lonely Planet nih, ngapain dia di sini? Traveling. Lonely Planet Indian Summer, kita cek. Nih dia naruh di sini berarti. Ada, ini berarti diputer-puter nih sama dia nih. Ya. Pinter dia. Ya. Ini websitenya kayaknya sudah mati ya. Oke, kurang lebih gitu. Nanti ini kan tadi sekilas ya, saya cara ekspor dan cara apa ya, kita mau nulis itu memang banyak belajarnya dulu. Saya mau ngomong dulu di sini, cek tambahan satu lagi nih, Google Trend buat panduan sih. Kan kita mau nulis cloud hosting ya. Bener nggak di Indonesia tuh naik 12 terakhir seperti ini. Kita cek 2014 sampai sekarang. Naik tinggi turun, 2019 naik, oh sedikit turun, tapi nggak apa-apa. 30 hari terakhir kita cek naik turun memang banyak. Jawa Barat 90 hari 3 bulan ya. Jogja, Riau, daerah ibu kota, Jawa Barat. Ya. Web hosting gratis, cek dulu. Di Indonesia Jawa Tengah memang, Jogja. Oke. Jadi biasanya untuk
untuk sebelum menulis tuh memang banyak akan ngabisin waktu di sini ya. Akan menghabiskan waktu di proses mau menulis. Karena percuma aja kita nulis banyak-banyak kalau goalnya ini mau nyari AdSense ya, saya bilang mau nyari AdSense dari sini. Cuman yang paling penting ya, sebelum teman-teman menulis itu satu, bagikan informasi yang bermanfaat dan membantu orang. Goalnya ini, kalau saya pribadi inilah, karena kita dapat 30 juta kalau nyusahin orang juga percuma. Jadi tetap nomor satu itu kita menulis, kita berbagi informasi itu untuk membantu orang. Jadi jangan cuman hanya mikirin duitnya, tapi mikirin ini membantu orang. Karena kalau apa ya, saya bilang kita kalau cuman sekedar nyari duit ya pasti butuh duit gitu kan. Apalagi untuk challenge ini kan saya challenge untuk saya pribadi. Tapi jangan lupa tujuan kita tuh buat membantu orang lain dulu dari informasi yang kita bagikan gitu. Nanti kalau informasi yang kita bagikan sudah memberi manfaat, orang banyak suka dengan kita, pastinya ini nggak ada yang nggak mungkin. 30 juta ini udah sangat gampang. Karena beberapa master saya, guru saya, dan ya banyaklah blogger-blogger top itu mungkin udah ratusan juta per bulan gitu. Dan saya pikir, saya berharap dari informasi yang mau saya bagikan tentang marketing nanti di ngebisnisin, nah itu nanti bisa membantu UMKM atau orang-orang yang ingin berbisnis dengan cara digital ya. Nah di sini akan saya bagikan di situ biar bisa banyak manfaatnya kayak gitu. Ya ini udah hampir 2 jam ternyata nggak kerasa. Mohon maaf ya ini karena memang saya ini bikin video-video begini tujuannya bukan cuman mau kayak tukang-tukang atau master-master yang bikin YouTube di konten YouTube ya yang keren-keren, yang ini. Kalau saya enggak sih, saya lebih ke pingin aja langsung action kayak gini nih yang saya lakuin ini dengan cara goblok saya. Jadi bukan cuman pinter ngomong website ini, saya karena nggak bisa. Basically saya intinya satu, saya suka menulis dan semoga tulisan saya bermanfaat. Sama juga dengan video ini, kalau ini bermanfaat ya silakan monggo diikuti, kalau enggak ya enggak usah. Tapi kalau memang challenge ini dari tanggal 17 Mei ini saya berhasil dalam hitungan berapa, enggak tahu sebulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun itu saya enggak tahu. Nanti kalau berhasil akan saya cuplik dan akan saya kasih videonya kalau saya sudah berhasil menghasilkan 30 juta dalam waktu berapa lama. Syukur dalam waktu cepat lah. Nah saya harap ini bisa menginspirasi teman-teman yang juga mungkin sejauh ini bingung gitu. Karena seperti dalam video yang sebelumnya saya sudah selalu bilang, kita punya website tinggi, traffic tinggi itu bukan semata-mata cuman mau ngandelin AdSense. Kalau di sini kan saya ngejarnya untuk AdSense ya, untuk AdSense, Google AdSense. Makanya ngitung CPC, CTR segala macam. Tapi paling nilai tambah lainnya, kalau saya punya bisnis sendiri dari website yang sudah rame ini, kan nanti juga menguntungkan juga untuk bisnis saya pribadi. Kalau nggak bisa datengin traffic calon pembeli, yang minimal untuk mendatangkan ya branding lah, biar orang apal, orang kenal kita gitu aja cara gampangnya. Mungkin gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung komen aja. Kalau jadi yang perlu digarisbawahi, ini saya belum dari blog baru ini, karena blog baru saya belum menghasilkan 30 juta per bulan. Tapi di sini saya ngomong tantangan atau challenge buat saya sendiri. Dimulai dari 17 Mei. Ini bukan mau pamer, tapi ini untuk saya sendiri, catatan saya sendiri. Kalau berhasil dalam waktu cepat, ya ini sebuah prestasi untuk saya sendiri. Bahwasanya saya nggak main-main. Karena saya yakin semua orang bisa mendapatkan ini asal satu kuncinya, konsisten. Karena banyak orang punya mimpi besar, tapi di hari-harinya juga tidak menunjukkan mimpinya besar. Gitu, masih kalah sama malesnya. Dan ini buat saya pegangan saya sendiri biar saya juga nggak males. Malu tau udah nulis-nulis kayak gini, udah bikin video kayak gini, udah ngitung kayak gini, oh nggak ada hasilnya.
kayak gitu, jadinya biar teman-teman juga bisa ya, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jika suka di like, kalau nggak suka ya dislike aja, monggo. Karena saya di sini YouTube saya cuman buat ajang edukasi aja, bukan buat cari adsense di YouTube. Kalau dapet ya puji Tuhan, syukur ya, alhamdulillah. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa. Karena memang channelnya tidak dioptimasi, tidak dipromosikan. Saya cuman mau berbagi aja bagi yang mungkin membutuhkan informasi tentang inilah. Saya bilang langsung ke praktek aja, saya nggak tahu teori yang benar karena bukan masternya website atau masternya SEO juga bukan. Kayak gitu. Terima kasih yang udah nonton ya. Jangan lupa subscribe kalau memang ini manfaat, kalau enggak ya enggak usah. Selamat mencoba juga. Bisa bersama saya ini 17 Mei, start end-nya enggak tahu. Nah, nanti kita update lagi. Terima kasih. Salam dari saya, Jeffrey Francisco, and ciao.